Apakah kamu salah satu dari orang yang suka baca nominal di uang keluaran terbaru? Nah, tahukah kamu uang yang beberapa waktu lalu sempat dicibir sama netizen justru dapat penghargaan sebagai desain mata uang terbaik di dunia loh. Sebenarnya gimana sih perjalanan uang mulai dari didesain, dicetak, kemudian sampai diedarkan? Jadi beberapa waktu lalu, selain karena dibuat dengan bahan yang berkualitas, desain uang Indonesia dapat banyak pujian loh, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatin jadi The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 tahun 2023. Kenapa sampai bisa dicap sebagai yang terbaik ya? Ternyata karena uang kita dilengkapi dengan berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang. Uang rupiah kita diklaim lebih aman dan lebih tahan lama. Nggak cuma itu, uang rupiah juga semakin sulit buat dipalsuin serta punya masa edar yang lebih lama. Fun fact-nya nih, sebelumnya uang rupiah kita juga pernah dapat penghargaan loh. Pencapaian sebelumnya diraih oleh uang peringatan kemerdekaan 75 tahun, pecahan 75.000 sebagai finalis Best Komemoratif pada 2022. Keren kan? Nah, ngomongin uang emisi 2022, kenapa sih harus didesain dengan yang terbaru? Salah satu alasan utama Bank Indonesia terus mencetak desain rupiah yang baru itu biar bisa menekan beredarnya uang palsu yang dilakukan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Nah, biar gak semakin banyak orang yang tertipu, makanya desainnya diperbarui biar lebih aman. Emang gimana sih proses pengelolaannya? Jadi tuh, uang tuh juga ada siklusnya. Pengeluaran dan pengedaran uang emisi 2022 juga salah satu amanat dari Undang-Undang Mata Uang. Sebelum dicetak, Bank Indonesia sebagai badan yang berwenang mengelola uang nih, melakukan pencetakan rupiah sesuai kebutuhan masyarakat. Dipastiin dulu tuh, bareng pemerintah, soal kebutuhan uang tunai masyarakat. Apakah tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Ada juga tahap merencanakan desain baru yang meliputi ukuran, gambar, unsur pengaman, hingga bahan uang yang digunakan. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang ngecetak? Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan nunjuk badan usaha milik negara, yaitu Perum Peruri, sebagai pelaksana pencetak rupiah. Nah, dalam proses pencetakannya nih, Bank Indonesia nyerahin bahan uang kepada Perum Peruri dalam jumlah tertentu. Perum Peruri kemudian melakukan pencetakan dan mengembalikannya ke Bank Indonesia. Dengan jumlah yang sesuai pastinya dengan bahan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, dalam proses ini diverifikasi juga oleh Bank Indonesia. Oh iya, sebelum diedarkan, uang juga harus dapat persetujuan dari Presiden, Menteri Keuangan, dan internal BI. Lalu bagaimana dengan uang yang nggak layak edar? Ya ditarik dan dimusnahin. Dalam proses pengelolaan uang, penarikan uang yang nggak layak edar itu dilakukan secara rutin. Kemudian digantikan dengan uang yang layak edar atau baru dicetak. Begitu juga dengan uang emisi yang terbaru, dicetak untuk menggantikan uang yang nggak layak edar. Nah, dengan siklus itu, maka uang yang beredar di masyarakat tetap terjaga dan sesuai kebutuhan.
Sebagai data, Bank Indonesia mencetak uang hingga 1.400 triliun sepanjang tahun 2022. Sementara di tahun 2021 sebesar 1.300-an triliun. Untuk menjaga kelayakan uang yang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pemusnahan dari uang-uang yang gak layak, yang dicabut, atau yang ditarik dari peredaran. Pertanyaannya, kalau cetak uang emisi baru, uang yang lama gimana dong? Masih bisa dipakai? Bisa dong. Jadi setiap kali desain rupiah yang terbaru dikeluarkan, maka desain rupiah yang lama juga masih bisa digunakan. Sebab Bank Indonesia biasanya nentuin target 10 tahun buat narik uang lama dari peredaran. Seluruh uang rupiah kertas ataupun logam yang udah dikeluarin sebelumnya masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah selama belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Sama halnya sebagaimana diatur di Undang-Undang Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran ditempatin dalam lembaran negara Republik Indonesia dan diumumin lewat media massa. Gitu. Jadi menurut kalian layak nggak sih uang rupiah kita yang sedemikian canggih dalam proses pembuatannya itu dapat penghargaan? Atau kamu punya ide desain untuk uang rupiah kita? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.